Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati khulafa'ir rasyidin al-arba'ah sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali thumma ila hadrati ashabil mubasysyirina bil jannatil ashraf wa ila hadrati jami'i ashabin nabi tabi'in tabi'it tabi'ina ila yaumiddin thumma ila hadratil a'immah al-arba'at thumma ila hadrati ashabi silsilah asyadiliyah khususan ila hadratil qutbir rabbani wal qasmadani syabdul qutb al-jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadratil qutbir rabbani wal ghusi samadani sahabiyasan asyadili qaddasallahu ruhul aziz wa nahussul khusus ila hadrati awliya'i ta'ala fi nusantara wa hadrati awliya'i ta'ala haqqi sidi jawa wa hadrati awliya'i ta'ala al-muqimina fi hadhil qaryah nahussul khusus ila hadrati muassisi li jam'iyyati nahdlatul ulama usulihim wa furu'ihim wa nahussul khusus ila hadrati muallifi hadzal kitab syaitu ila as-sakandari usulihi wa furu'ihi thumma ahwahi ahli kuburina wa ahli kuburikum min jihatil abi wal ummi wal musyarati wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati amwalil muslimin muslimat mu'minin mu'minat min ladun adam alaihi salam ila yaumina hadha sya'ulillah lahum wa lahunnal fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي بعد أما بعد Hadratal mukarramin mukarramat, para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngaji bareng lagi. Setelah ngaji, saya secara pribadi mewakili kawan-kawan juga di komunitas pengajian bulanan Lazisnu, Rotibil Kubro dan kajian kitab Tajul Arus, mengucapkan minal aidin wal faizin wal maghfurin wal maqbulin ja'alani Allah wa iyyakum. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Para bapak, para ibu, langsung saja kita mulai ngaji karena alhamdulillah diguyur rahmat. Semoga kita mendapatkan rahmat barokah pada malam hari ini, bisa hadir ikut meramaikan Lazisnu dalam kegiatan Rotib Kubro dan kajian kitab. Semoga amal ini termasuk amal ibadah yang kelak nanti kita buat hujah di akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kullu man kana mura'iyan. Nomor 10 nah, di bab an-nahyu anisab yang di bawah qala Allah ta'ala itu. Kullu man kana mura'iyan li haqqillahi ta'ala la
yahdutsullahu hadatsan fil mamlakah illa a'lamahu. Kullu man utawi setiap orang, kabeh jalmi, kabeh wong, kana kang ana sapa man iku muraiyan, bisa menjaga lihaqillahi marang hak-hak Allah Ta'ala. Dalam hal ini syariat Islam, hukum-hukum Allah, halal, haram, sunnah, wajib, makruh, mubah, la yahdutsu. Kullu man kana iku muraiyan li haqqillahi ta'ala la yahdutsu. Kang menciptakan sapa Allahu Gusti Allah hadasan ing perkara kang baru fil mamlakati ing dalem kerajaannya illa a'lamahu, kecuali ngasih tahu sapa Allah, kecuali ngasih weruh sapa Allah ing hadis, ing hadasan. Nadara melihat sapa ba'duhum sebagian ulama ila jama'atin marang jamaah, marang komunitas, marang jamaah ngajinya. Faqala mongko nuli dawuh sapa ba'duhum hal fikum, dawuhnya ila akhirihi, hal fikum adakah iku di dalam kalian semua man utawi ada orang idza ahdatsa ing dalam ketika membuat sesuatu yang baru sapa Allahu Gusti Allah Subhanahu hale maha suci sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah fil mamlakati di dalam kerajaannya hadatsan ing sesuatu yang baru a'lamahu mongko ngasih tahu sapa Allah ing man. Qalu padha jawab sapa jamaah la ente tidak. Faqala mongko nuli berkata dawuh sapa ba'dul ulama tadi lahum terhadap jamaahnya, kalau begitu ibku ala anfusikum, tangisilah sira kabeh ala anfusikum ing atase diri kalian semua. Artinya kullu man kana muraiyan li haqqillahi ta'ala, kalau kita umat Islam bisa menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah, bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya senyata-nyatanya bisa melaksanakan itu. Ketika Allah menciptakan sesuatu yang baru di alam muka bumi ini, pasti Allah ngasih sinyal ke orang tersebut. Jadi pakai nur basiroh. Nah, ini sudah menjadi janji Allah terhadap para kekasihnya. Contoh saja yang kita baca manaqibnya Syekh Habib Hasan Asyadzili di halaman terakhir, wa mim ba'di karomatihi, beliau itu kan dikasih bisa melihat catatan buku murid-muridnya sampai nanti hari kiamat sejauh mata memandang. Bahkan apa yang terjadi beliau bisa memberikan tahu. Nah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari. Kalau seandainya ada orang tidak bisa melihat, kata beliau, ibku ala anfusikum, berarti mata hati kita ini peteng. Mata hati kita ini adalah gelap. Bahkan Syekh Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, kalau nggak salah ya, lau asyroko alaika nurul yakin, ada juga yang mengatakan nurul basyirah,
la ra'aital akhirata. Apa? La ra'aital akhirata. Qabla an tartakhila ilaiha. Jadi kalau seandainya kita ini punya pandangan basirah, punya pandangan indera keenam, sebenarnya la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tartakhila ilaiha. Ya, saya ulangi. Lau asyraqa alaika nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tartakhila ilaiha. Kalau seandainya kita ini sensitivitas kita tinggi terhadap hak-hak Allah, pasti semua apa yang akan terjadi Allah ngasih tahu kepada kita. Kalau tidak kita punya sense semacam itu, ya tangisi diri kita. Bahkan Se'ato'ilah di dalam kitab Al-Hikam juga begitu. Sebenarnya nurul basirah kita ini, ya, kalau dibuka kita ini sudah bisa melihat alam-alam gaib. Ya. Bahkan lebih dekat, aqraba ilaika min antar takhila ilaiha, sebelum kita benar-benar sowan ke Allah. Nah, inilah mata batin yang luar biasa sekali. Sebenarnya tidak harus kita ketika pengen melihat itu kita nunggu mati, tidak, karena memang kenyataan kita ini sudah ada di muka bumi ini. Dulu dari tidak ada menjadi ada. Nah, kata para ulama, ada kita di muka bumi ini adalah nikmatul kubro, nikmat yang paling agung, karena dengan wujuduna, keberadaan kita ini bisa isyhad, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kita ini kalau pengen menyaksikan Allah dengan alam semesta ini tidak harus mati dulu. Dengan penyingkapan matan batin kita. Kana ana sopo al mutaqaddimuna, para ulama dahulu kabeh, minas salafi, dari komunitas ulama salaf, ulama terdahulu, radhiyallahu ta'ala anhum, semoga meridhoi sapa Allahu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, anhum saking al mutaqaddimun. Iku yas'aluna, podo bertanya sapa al mutaqaddimun, asyakhsa ing seseorang, an khalihi, saking kondisine sakhs, liyastashiru, agar supaya memberikan sinyal-sinyal, isyarat sopo mutaqaddimun minu sangking as-sakhs, asyukro ing berterima kasih kepada Allah. Wan nasu khalih utai manusia al yauma ing dalam hari ini, ya harinya pada waktu Se'ato'ilah as-Sakandari, mungkin juga hari kita. Iku yang bagi seharusnya opo Allah yas'alu, yento ora bertanya sopo annas al yaum, fa innaka mongko stune sira iku insa'alta, lamun bertanya sira, tastasiru, halih memberikan isyarat sira, asyakwa ing curhat, ing keluh kesah. Artinya ulama-ulama dahulu kala kalau ngobrol nanya sesama kawannya tentang kondisinya, itu tidak pernah keluh kesah, isinya hanya bersyukur, isinya alhamdulillah. Tapi orang sekarang nggak usah ditanya, kadang-kala sudah keluh kesah. Bahkan kalau ada apa-apa kita pasang status, nggak usah ditanya. Ya. Yaitu kalau yang positif-positif bagus, alhamdulillah. Ini yang negatif kadang-kala kan kita nggak usah nanya, nggak usah ngasih sinyal-sinyal aja. Wah, ini mesti ada sesuatu di statusnya. Nah, inilah bedanya antara ulama dahulu dengan ulama sekarang, antara kondisi masyarakat zaman salafun saleh dengan zamannya
Hadratus Syekh atau ila as-Sakandari, apalagi kondisi kita sekarang ini. Ini naudzubillah. Bahkan orang yang meragukan ya tentang rasa syukurnya ini ya nanti akan diteruskan di bawah ini ya. An ba'din nabbashin, diriwayatkan dari sebagian tukang gali kubur. Innahu ingstune kelakuan iku tobat, atau innahu ingstune ba'dun nabbasin iku tobat kapok sapa ba'dun nabbasin tukang gali kubur ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala. Gali kuburnya bukan untuk mengkebumikan mayit, tapi mau nyuri kain kafan. Ini nabbasin ya, artinya profesi tukang nyuri kain kafan ya, nabbasin. Jadi ini ada cerita dari sebagian para pencuri kain kafan, penggali kubur ya. Innahu ingstune ba'dun nabbasin iku tobat sapa ba'dun nabbasin ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka kemudian berkata sapa ba'dun nabbasin yauman ing dalam satu hari li syaikhihi, kepada gurunya ba'dun nabbasin, ya sayyidi duh baginda abdi, nabastu menggali kubur sapa abdi alfa qabrin ing 1000 kuburan. Masya Allah. Fawajatu mongko mendapatkan sapa ingsun wujuhahum ing pira-pira wajah ahli kubur muhawwalatan khalih berpaling anil kiblati sangking kiblat. Faqala, maka kemudian berkata sapa asy-Syaikh Syekh, ya waladi, he putraku, he santriku, he anakku, zaka utawi eta wujuhuhum muhawwalatan anil kiblat, wajahnya sudah enggak menghadap kiblat lagi, iku min syakkihim ya, saking oleh meragukan ahli kubur sing wajahnya sudah enggak menghadap kiblat lagi, fi rizkihim ing dalem masalah rizkine ahli kubur. Waduh, Masya Allah ya. waduh. Jadi duit di mana? jadi ini ada cerita orang yang profesinya tukang nyuri kain kafan. Jadi kata riwayat-riwayat itu bahwa zaman dahulu, sejak kenabian pun orang biasa sudah mencuri kain kafan. Ada perbedaan kalau zaman dahulu karena faktor ekonomi. Orang susah nyari emam, jadi nyuri kain kafan. Memang ada riwayat dari Jabir bin Abdullah kalau nggak salah, ketika Ammul Abbas ya, pamannya baginda Rasul yang sangat disenengin oleh Rasulullah, ketika beliau tidak ada pulang ke rahmat Allah, dikafanin itu nggak cukup, ditutup kepala, kakinya ketinggal, ditarik ke handau, kepalanya ketinggal, sampai Rasulullah SAW nangis ya. Lah nggak punya gimana lagi? Oh, karena nggak adanya. Iya, saking nggak punyanya, Masya Allah ya. Padahal kain kafan. Abbas. Iya, Amul Abbas, Sayyid Abbas. Akhirnya apa? Ditutup ke kepalanya saja, yang kakinya ditutup dengan rumput. Ya. Masya Allah ya, ngenes. Jadi sebenarnya profesi orang nyuri kain kafan dari dulu sudah ada. Kalau zaman dulu itu motifnya ekonomi. Sampai ada kasus ini ketika profesi nyuri kain kafan itu pencurinya kapok, tobat, akhirnya beliau datang ke suatu alim al-alamah, ada yang mengatakan adalah Syekh Abu Yazid al-Bustami ya. Beliau curhat, Syekh, itu petanda apa? Eta teh orang yang selama hidupnya
meragukan terhadap rizki yang telah diberikan Allah SWT kepada para hambanya. Padahal di dalam Al-Quran kalau nggak salah itu ada 8 Allah membagi rizki. Ya. Nah, kasus-kasus semacam ini bahkan kemarin ya mungkin berapa tahun yang lalu itu ada di Kabupaten Cirebon. Itu juga sama. Ada mayit yang kain kafannya dicuri. Nah, kalau sekarang ini kan motifnya mistis. Oh, iya. Kalau dulu ekonomis, sekarang motifnya itu mistis. Konon Buat pembesar. itu untuk pesugihan dan kesaktian. Nah, saya juga pernah ngobrol orang-orang tua yang dulu itu hanya mayit-mayit tertentu yang kain kafannya dicuri, yaitu hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Makanya para bapak, para ibu upami gaduh ahlu mayit kita yang kelersan jatuh pada hari-hari itu ya paling tidak ada pengawasan ekstra ya. Nah, itu untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau motifnya ekonomi kayaknya nggak mungkin orang sekarang. Hanya untuk menjual kain kafan, tapi ada motif mistis. Ada beberapa tinjauan secara syariah Islam juga sebenarnya. Dari segi fikih itu sebenarnya nggak boleh karena itu merusak kehormatan mayit. Nah, kalau yang dicuri lebih dari 4 lafif, 4 balutan, itu kan nggak apa-apa. Karena memang syariatnya, kewajibannya kan tilu. Nah, tilu. Kalau yang keempat, kelima barangkali ada, nggak masalah. Oh, gitu. Ya. Yang nggak masalah secara kacamata hukum Islam, secara fikihnya, dimensi fikihnya. Tapi kalau kurang dari tilu, ahli waris wajib mengkafani lagi, nambahin lagi. Nah, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya katanya memang untuk pesugihan kalau hari-hari itu. Itu pun cara ngambilnya tidak sembarang harus pakai cangkul, pakai singkup, tidak. Harus pakai tangan, nggak boleh pakai alat-alat kayak begitu. Nanti ketika sudah sampai yang dituju itu juga ngambilnya nggak boleh pakai tangan, pakai mulut. Masya Allah. Terus kebanyakan kaberangan. Iya. Nah, inilah keyakinan masyarakat kita sebenarnya itu adalah keyakinan yang tidak benar. Katanya dengan diambil kain kafannya, pocongnya, si mayit arwahnya tertahan. Akhirnya dia bisa negosiasi, kalau saya pengen kesaktian, pengen kaya, ya ambilkan nanti ini tak kembalikan loh. Kok ada arwah di Sandra? Nah, padahal kalau ketika orang meninggal itu pasti roh itu kembali kepada Allah, jasad kita kembali ke tanah kita. Itu para bapak, para ibu tentang bab an-nahyu anisyak. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala mu'dhamus so'ali minallahi ta'ala. Nah, ya tadi masih ada sedikit bahwa orang yang mencuri kain kafan, kalau seandainya kain kafannya itu ada 1 nisab, syarik, pencuri, itu boleh dipotong tangannya. Mungkin bisa jadi yang meninggal orang kaya pas hari-hari yang disebutkan tadi, nilainya ada segitu. Mungkin pakai kain sutra untuk perempuan, kalau laki-laki kan nggak boleh. Atau mungkin laki-laki kainnya yang harganya mahal. Nah, misalkan ada 1 nisab. Lah ini boleh dipotong tangannya dari segi kacamata fikih ya. Makanya harus hati-hati kita yang punya keluarga, harus menjaga kehormatan si mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'dhamus so'al utawi luweh agung-agunge permintaan, utawi iki bab nerangken agung-agungnya permohonan minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Ya Abdallah, he hamba Allah, idza talabta nalikane memohon sira minallahi saking Gusti Allah, fatlub mongko mintaklah sira minhu saking Gusti Allah, minta ayyuslihaka ing yento
membaguskan sapa Allah ing sira min kullil wujuh, dari semua dimensi, dari semua arah. Wa ayyas luhaka, lan yen to bagusi sapa Allah ing ente, bagusinya birridho kelawan ridho Allah, birridho kelawan ridho anhu sangking Allah, fi tadbirihi ing dalem oleh ngatur Allah laka marang ente. Jadi kalau kita ini minta, ya, seperti doanya Syekh Abdul Qadir tadi ya Pak Haji Loras, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau minta itu saja. Itu ya ini. Iya. Kebanyakan minta. Kalau dikabul-kabul Ya. gitu. Karena apa? Karena supaya apa yang kita lakukan ini selalu dalam kerangka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita beraktivitas apa saja, ya, tentunya ridho inilah yang kita tuju. Nah, karena ridho itu adalah apa yang membuahkan kenyamanan, termasuk surga itu adalah buah dari ridho Allah. Kebalikan ridho adalah suhtullah atau hudullah. Nah kadangkala kita ini, semoga nanti masuk surga. Surga jangan nanti, sekarang bisa kita munculkan. Dengan apa? Dengan amalah kita yang menuju ridho Allah. Sebenarnya masalahnya bukan ridho, bukan surganya. Allahnya kan sudah ada. Bahkan dari zaman azali sampai nanti nggak tahu, ya, ila mala nihayata, nggak ada endingnya. Nah, kenapa kita harus nanti? Nah ini. Ya. Oleh karena itu, di dalam hal apa saja kita dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah, agar supaya kita itu mempunyai niat baik dalam kerangka ridho Allah. Rasulullah pernah bersabda, amalul mu'min khairun, niyatul mu'min khairun min amalihi. Nah, itu karena apa? Karena kita sudah niat, itu kita sudah kontrak dengan Allah. Berarti kan kita menjatuhkan pengen dapat ridho Allah. Nah ini kita niat saja sebenarnya kita sudah kontrak dengan Allah. Apalagi nanti kita tindak lanjuti, niat saja kita ini sudah dicatat satu kebaikan. Nah inilah yang harus kita minta, fi tadbirihi laka. Karena memang pilihan wujud ini adalah pilihan ridho Allah. Nggak mungkin kalau kita ini nggak dikehendaki Allah, tidak ditakdir Allah muncul dari minal adam ilal wujud. Summa innaka, kemudian sesungguhnya ente siro iku abdun, seorang hamba saya, syarudun kang bandel. Tolaba minta sopo Allah mingka saking siro antakburo ing yento melewati siro, ing yento melalui siro, alaihi ingatasi ridho, atau alaihi ingatasi ridho Allah, fafarorta mongko lompat siro, lari siro minhu sangking Allah. Fa innal firara mongko stune lari iku yakunu bisa terjadi apa firar bil af'al, dengan beberapa perbuatan, wal ahwal, lan beberapa pola tingkah, wal himami, dan beberapa tujuan-tujuan. Fa'idha kunta, jadi kita sudah diarahkan agar minta ridho, nyatanya kita kan susah. Bahkan potensi kita berbuat jahat itu lebih banyak daripada berbuat baik, baik melalui perkataan, gestur tubuh kita maupun cita-cita kita. Nah, orang Ahlussunnah wal Jamaah itu pernah berdebat dengan dengan Imam Sanusi, dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, berarti kalau kita itu pengen jauh dari kebaikan, itu kejahatan itu dari kita atau dari Allah? Kalau orang Ahlussunnah ya khairihi wa syarrihi minallah.
Nah, kalau orang Mu'tazilah, bagaimana mungkin wong Allah itu menghendaki kebaikan kok menginginkan adanya kejahatan? Jadi sesuatu yang kontradiktif. Nah, nah. Kalau begitu berarti nanti ada sesuatu yang tidak dimampui Allah, tidak dikuasain Allah, kata Imam Sanusi. Nah, akhirnya orang Mu'tazilah eleh. Nah, kalau kita tidak hakul yakin semacam itu, berarti Allah itu seringkali nggak menguasain. Ini kan ngaji cuma di sini. Jadi dari sono itu orang sudah pada nyantai musik. Berarti itu tidak dikuasain oleh Allah. Allah kalah kekuasaannya. Di Los Angeles jelas mereka ada kasino terbesar di dunia. Ada. Nah, berarti hanya di Mekah saja. Yang bagus-bagus saja. Iya, yang bagus-bagus saja. Padahal di dunia ini lebih banyak yang tidak baik daripada baiknya. Nah inilah. Kita harus meyakini meskipun orang berot lari dari kebaikan menuju kejahatan, tetap itu juga dalam kerangka khairihi wa syarrihi minallah. Fa idza kunta mongko nalikane ana sapa sira fi sholatika di dalam salatmu iku tashulu pasira wa fi shaumika dan di dalam puasamu iku talhu mulghah. Artinya enggak bener ya, mulghah gagal sira. Wa fi lutfillah lan di dalam kasih Allah, cinta kasih Allah, tasku hanya keluh kesah sira. Padahal Allah ini sudah luar biasa kasih sayangnya. Ya. Fa anta mongko tawi ente iku syaridun angger wae bandel. Nah, sudah sholat lupa, puasa kemarin alam. Allah sudah begitu sayangnya kita ini banyak keluh kesah. Jadi sebenarnya ngerepotin Allah kita ini. Dibuat itu ngerepotin Allah. Sok bayangkan dengan adanya manusia strukturnya ada perutnya, Allah harus capek-capek membuat buah-buahan, tanam-tanaman. Agar tanam-tanaman itu tumbuh, membuahkan buah-buahan harus dibuatkan langit untuk menurunkan air. Lah ini kan ngerepotin Allah sebenarnya. Loh ini kurang sayangnya apa? Tapi nyatanya kita ini keluh kesah. Selalu menyaksikan rezeki Allah. Nggak tahu kalau kita nanti banyak keluh kesah, takutnya wajah kita ini berpaling dari kiblat. Ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Fa anta syaridun angger wae ente bandel ya. Anisah Hasan Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu annahu istri Sahabi Hasan Asyadili ku qala dawuh sapa Sahabi Hasan Asyadili baka itu menetap sapa ingsun marratan ing dalam suatu kali fil badiyati di hutan, ing dalam hutan. Salasata ayamin netepnya ing dalam tilu piro-piro hari. Lam yasikha kang ora sohi maksudnya nggak punya apa-apa, kosong. Kang sohi li bagi ingsun opo syai'un sesuatu, maksudnya saya nggak punya apa-apa, nggak bawa bekal sama sekali. Lam yasikha li syai'un fajaza mongko nuli lewat alayya ing ngatasi abdi sopo ba'dun nasoro sebagian orang Nasrani faro'auni mongko podo ningali sopo an-nasara ing abdi mutakian khalih tidur-tiduran khalih glendang. Faqala mongko kemudian berkata sopo ba'dun nasara hadza isisun minal muslimin, hadza utawi ini jalmi yang mutakian yang lagi tidur gelendangan begitu, lagi tidur-tiduran nyantai begitu, iku kisi sun pendeta. Mau ngomong ulamaun atau kiaiun nggak tahu ya. Kisi sun pendeta minal muslimin dari orang Islam. Awadu'u mongko podo meletakkan sopo Nasrani tadi ing darosi di samping kepalaku syai'an ing sesuatu, meletakkan minat to'ami dari makanan. Wang sorofulan podo bubar, maksudnya podo pergi sopo an-Nasrani. Fakultu mongko ngomong sopo ingsun, ya lil ajab, aneh bener. Kaifa khalis sepertos kumaha
Ruziktu dipasan rizki sopo ingsun ala aidil ada ing atase lewat piro-piro tangan musuh. Maksudnya walam urzak ya, dan tidak diberi rizki sopo ingsun ala aidil akhibah ing atase piro-piro tangan kekasih, maksudnya umat Islam. Fakila mongko kemudian diucapkan, ada suara tanpa rupa berarti. Iya, karena wali ada bisikan ini, ya, ada suara. Katanya apa? Fakila mongko kemudian diucapkan opo laisar rajulu man yurzaku ala aidil akhibah wa innamar rajulu man yurzaku ala yati a'dai. Laisa ora ana sapa ar-rajulu seseorang lelaki iku man wong yurzaku kang diberi rizki sapa man ala aidil akhibah ing atase tangane pira-pira kekasih. Innamar rajulu angin pestine utawi lelaki iku man wong yurzaku kang dikasih rizki sapa man ala yati a'daihi ing atase tangane pira-pira musliman. Artinya Kanjeng Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ini ya Qutbul Aqtab ya, Waliul Ghauth Al-A'dzam. Beliau pernah suatu ketika ya topo lah ya, bertapa di suatu hutan belantara menjauh dari keramaian selama 3 hari nggak bawa bekal apa-apa. Tawakal. Tahu-tahu ada sebagian orang-orang non-muslim lewat. Tahu, kenal. Oh, ini teh kiainya orang Islam. Ya. Hadza qisisun minal muslimin. Ya. Lalu pada nyawer ya, nyawer bukan nyawer duit tapi nyawer makanan, naruh makanan keteplok-keteplok di pinggir kepala saya. Setelah itu pergi. Nah dia itu sampai ngedumel dalam hati, ya Allah, kok kumaha aku dikasih rizki oleh para pendeta, oleh non muslim, kok nggak dikasih rizki sesama muslim, komunitas kita, maksudnya begitu. Belum ngomong, belum selesai mungkin. Lalu ditegur oleh suara tanpa rupa. Laisar rajulu man yurzaku. Ya. Karena Allah itu sudah buat hukum alam kausalitas. Rizki dari mana semua datangnya dari Allah. Ya. Jadi bukan seorang lelaki yang sempurna imannya. Ya. Kalau pengen dikasih rizki terhadap sesamanya. Dari lintas mana saja. Nah ini menandakan bahwa ini cocok. Jangan kita buat pelajaran, iya. Jangan dibatasi ya? Iya, tidak terbatas. Rezeki dari mana saja. Karena kita apalagi untuk konteks keindonesiaan ini ya. Kita kan ini kan hidup dalam rangka bineka. Ya, kebinekaan kita terbentang dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada di antara kita yang tetangganya pas hari Paskah kirim makanan ke kita. Kita terima. Begitu juga sebaliknya. Inilah dalam konteks toleransi juga masuk, menjaga saling menjaga keharmonisan beragama juga masuk. Yang penting para bapak, para ibu, kita tahu dzatiyahnya makanan itu bukan dari dzatiyah yang diharamkan oleh agama. Selama halal bentuknya, sah kita makan. Nggak perlu ditanya, ini bahannya dari apa. Udah husnudon. Yang penting nggak kelihatan ini misalkan makanan dari nggak perlu, kita nggak harus sampai ke sana nggak perlu ya. Bahkan sembelihannya orang ahlul kitab itu adalah halal bagi kita. Saya waktu pertama jadi mahasiswa di Kairo kaget ya, beli ayam langsung disembelihkan, terus saya protes ke senior, itu kan bukan komunitas kita. Ya kan halal di sana jadi biasa, Kang Zainal. Di Mesir. Iya. Lah cirinya di sini ada titik tilu di sini. Oh, itu bukan kita. Punya ciri. Iya, di sini ada titik tilu deh. Jadi kayak salib tapi titik tilu. Ya. Jadi
sudah kayak begitu toleransi kita Di Mesir, kayak begitu. Ya. Ini ya, lebih Masya Allah, saya pertamanya ya kok kenapa kita beli ayam potong harus di tempat itu. Nah ini mungkin ya termasuk apa yang digambarkan oleh Kanjeng Syekh Habib Hasan Asyadzili. Jangan nanya makanan itu dari siapa saja, yang penting tidak berupa babi, tidak berupa yang kita anggap najis, mughalladhah, anjing, ya sudah kita terima, nggak masalah. Rasulullah juga pernah menggadaikan alat-alat perang Sayyidina Ali, nggak masalah. Iya, secara fikih, secara muamalah. Nah, kalau itu sudah urusannya batin kemanusiaan ya, itu bab lain lagi. Ini secara kacamata fikih, karena memang di dalam komunitas global semacam ini kita ini tidak bisa membatasi diri. Sudah lintas dunia, sudah lintas batas. Kita tidak bisa membatasi semacam itu. Nah, inilah yang telah disampaikan oleh Hadratus Syekh. kalau gini kan kadang kala orang ini, wah gimana lah, saya hanya seorang tukang katakannya, saya bersihnya dari sawah, itu berarti membatasi, jangan deh. Nggak boleh. Iya, seperti itu nggak boleh. Akhirnya, berarti itu seperti orang juga yang meragukan rezeki Allah. Ya, tidak boleh. Nah, kita sudah mulai belajar suluk, ya tentunya hal-hal semacam itu ya harus kita minimalisir, ya harus kita hindari hal-hal semacam itu. Ya. dari pintu mana Ya, saja. dari pintu mana saja, karena memang secara syariat hakikat itu di atasnya. Ya. Mereka melihat mata zahir, kita harus bisa melampaui mata batin kita. Itu harapannya begitu. Ya, kita bisa ngambil dari ini tadi bagus sekali dari sebagian cerita tadi dari Syekh Habib Hasan Asyadzili. Beliau sebenarnya protes sebenarnya itu. Ya lil ajab, kok melas pisahan saya dikasih rizki sama ternyata ngomong baru selesai langsung laisar rajulu man yurzaku ala etil haba. Tidak harus begitu, orang itu dikasih makan sesama komunitas kamu. Bisa juga innamar rajulu lah ini man yurzaku ala yati ada. Seperti dagang dengan orang Muslim sama, boleh dengan mana saja. Bahkan itulah yang menandakan rahmatal lil alamin keislaman kita. Kita Idul Fitri Lebaran itu yang benghar, yang ramai orang Cina. Cat temboknya laku, jajanannya laku. Padahal mereka nggak puasa, itu barokahnya ajaran agama kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sudah cukup. Jam berapa? Jam 10 kurang 6 menit. Alhamdulillah, saya mohon maaf karena sebelumnya saya usul ke Kang Kiai Zainal ya, agar dimajukan sehari. Saya minta tolong karena besok rencana ngawali mau ngantar putri saya yang ke-6 untuk ikut seleksi anak-anak masuk SD tahfidzil Quran. Mohon doanya, mohon keikhlasannya, semoga apa yang saya cita-citakan untuk mardhatillah, untuk ridho Allah makbul. Sekian demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, mohon dikoreksi bila ada bacaan baik dari Al-Quran, hadis, cuplikan salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, sebelum doa akhir majlis, saya juga mohon mohon dimaafkan di Karangsembung juga ya. Di Karangsembung saya ditelepon sama Ki Aziz. Ini gimana hukum kasusnya? Itu kasus pencurian kain kafan di Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Iya. Ya itu dicuri kain kafan sama itu. Begitupun Bapak Ibu semuanya juga pasti punya salah, punya khilaf. Harusnya gitu. Saya sudah memaafkan. Alhamdulillah. Yang kedua, mohon doa
7 Dia Mei nanya, kumaha saya hukumnya? mendampingi jamaah haji kloter ke-6 akan berangkat menuju tanah suci dan kembali lagi ke Indonesia Saya insya Allah suruh tanggal itu loh, kalau nggak 16 salah ada di kitab 17 Hasnal Matalib Syarah Juni. Raudhatit Thalib itu Ini coba 7 Mei dilihat itu yang berangkatnya, pulangnya apa Jadi namanya. kalau 17 misalnya kan 17 Juni. saya Selama saya di gini, sana, ada saya orang titip itu ini tetap udah dikapani jalan pas kan pengajian di bulanan jalan. ini, kemudian juga menakib Syarif tadi tetap Belum ada jalan. wasiat Saya dikamani pesan dengan wasiat kain kepada ihram. Kirosi dan juga semuanya lah yang Iya, hadir itu kan supaya bukan tetap jalan dan bukan titip. kewajiban sebenarnya. Iya. Doakan saya Ketika supaya diambil ihramnya sehat, kan Ya masih supaya nggak masalah iya. Bapak Makanya Ibu ada dari tafsir kloter kalau 6. seandainya yang Dan apa insya bungkus Allah kain juga akan doakan kafan itu kok semuanya tirkah yang mayit, berarti ahli terutama waris yang belum pernah boleh haji, menuntut ke pencuri. yang belum pernah umroh, mudah-mudahan Kalau sampai Allah satu nisab ya kembali dipotong. atau segera Tapi kalau panggil dari untuk Baitul bisa Mal melaksanakan umroh ya harus dan haji ditaruh lagi. melalui Ahli waris nggak levelnya wajib UD. menuntut karena Mudah-mudahan. Amin. dari Ya. Baitul Mal gitu saja. Ala Sampai hadiniya perinci wala itu. mu'min sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka yaumiddin. na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Yang 'alaihim kedua mohon doanya ghairil buat maghdubi suaminya 'alaihim Ibu waladdallin. Mariam Sahara. Amin. Ya, beliau ternyata saya sudah ngobrol tadi dengan Pak Ade Firdi itu. Ya, ya itu sudah 2 tahun Cikungu ya? suaminya Bu Masya Allah. Mariam itu, tapi kita baru tahu dan yang mana gitu ya. Nah mudah-mudahan Allah Jamaah yang biasa kesini. Oh. menyehatkannya. Begitupun Iki tadi atau siapapun di antara kita ada anggota keluarganya yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Amin. Al-hadiniyah wala quwwata. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.